pemirsa, di sini saya Priyantai Manusumbolon. Di sini saya akan memandu reportase dari kelompok kami, yang dimana kami akan membahas tentang badan usaha milik desa. Saya sudah terhubung dengan teman-teman saya, Nizam, Wandafa, Gracia, dan Alfia Jingga di desa di Kampung Lalang. Baik, kepada teman-teman saya persilahkan. Selamat siang teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10. Sekarang kami sedang berada di kawasan Desa Lalang dan sekarang kami sedang menemui Bapak Sekretaris Desa, Bapak Kepala Dusun, dan Ibu Pengurus BUMDes. Kali ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang BUMDes. Semoga pertanyaan-pertanyaan berikut bermanfaat bagi teman-teman semua. Pak, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kami akan menanyakan seperti apa struktur organisasi BUMDes dan siapa yang bisa berperan dalam struktur organisasi Bumi Desa. Sebelumnya perlu saya sampaikan ucapan terima kasih kami kepada adik-adik mahasiswa yang telah berkunjung ke desa kami, Desa Lalang. Perlu kami gambarkan bahwa Desa Lalang ini berada di Kabupaten Deli Serdang, di Kecamatan Sunggal. Kecamatan Sunggal itu terdiri dari 17 desa. Jadi Desa Lalang ini berhimpit dengan berbatas timur dengan Kota Madia. Kota Madia yang sebelah utaranya berbatas dengan Desa Tanjung Dusta, sebelah selatannya berbatas dengan Desa Payageli, untuk sebelah barat berbatas dengan Desa Melorejo. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan BUMDes ini merupakan program pemerintah. Itu hampir seluruh Indonesia ini, semua desa harus ada yang mendirikan BUMDes. Tujuan BUMDes ini adalah mengentas kemiskinan masyarakat. Dalam hal ini BUMDes dibentuk berdasarkan Permendagri Permendagri bahwa setiap desa itu harus ada BUMDes. BUMDes itu dalam arti kata adalah merupakan badan usaha milik desa yang mengelolai semua bidang. Jadi dalam pembentukan BUMDes ini, struktur organisasinya, kita sebagai pemerintahan ataupun lembaga yang ada di desa ini ikut di dalamnya. Kalau kepengurusan BUMDes ini, dia dari unsur masyarakat, termasuk masyarakat yang mau berpikiran berwirausaha dalam bergabung di dalam BUMDes. Jadi kepala desa itu secara otomatis adalah termasuk dia komisaris. Lembaga yang ada BPD itu adalah pengawas. Jadi kepengurusannya dari masyarakat yang ada. Jadi dalam struktur organisasinya, komisaris dan pengawas itu adalah yang mengawasi kepengurusan BUMDes. Pengurus BUMDes itu dia berbentuk, ketuanya itu direktur. Dari direktur itu ada sekretaris, ada bendahara, di bawahnya lagi ada sub unit usaha. Jadi BUMDes ini terbentuk, dia semua bidang daripada bidang simpan pinjam, bidang dari jasa, atau bidang kuliner. Jadi untuk di Desa Lalang ini ada sub usahanya itu dari simpan pinjam, unit usahanya, satu daripada jasa, ketiga dari kuliner. Jadi dalam berjalan posisi sekarang ini, semua dikelola oleh kepengurusan. Itulah direkturnya sampai kepengurusan unit-unitnya. Secara strukturnya, yang bergerak ini adalah unit-unit usaha.
Contohnya di Desa Lalang yang lagi bergerak di bidang unit usaha simpan pinjam. Simpan pinjamnya itulah yang dikelola oleh kepengurusan. Jadi tujuannya semua sistem berorganisasinya harus ada saling komunikasi. Contohnya unit simpan pinjam melakukan pergerakan kepada masyarakat yang memberikan modal usaha, itu harus ada sistem pengusulan. Cuman ada ketentuan di situ, semua yang ada yang di dalamnya masyarakat ini harus menjadi anggota BUMDes. Jadi dari setiap anggota BUMDes itu ada kewajiban simpanan. Jadi selain bentuk usaha, diajarkan masyarakat untuk menabung. Jadi bukan hanya dia butuh, dia pinjam untuk bentuk usaha, tapi dia nggak ada kontribusi dia untuk menabung. Kita mengajari juga menabung dan berwirausaha gitu. Jadi permodalan dari BUMDes itu diambil dari anggaran dana desa. Itu namanya di dalam anggaran dana desa pembiayaan ya. Pembiayaan. Kita sudah di tahun 2016 itu dikucurkan sekitar 100 juta ya. 50 juta. 50 juta awal. Di tahun 2017 atau 18 itu baru penambahan modal lagi sekitar 100 dengan rincian 70 untuk kegiatan unit usaha kuliner, yang 30 untuk simpan pinjam penambahan modal. Jadi tujuan BUMDes ini sebenarnya adalah untuk mengajari masyarakat berwirausaha untuk mengentas kemiskinan. Itulah program pemerintah. Jadi pembiayaannya saya sampaikan itu berasal dari anggaran dana desa. Nah, jadi dalam berjalan ini, kalau nanti pengurus kurang atau butuh suntikan modal, mereka usulkan kepada Pemdes, pemerintahan desa, berbentuk proposal dengan tujuan unit-unit yang ada yang belum terapa. Jadi untuk yang di Desa Lalang baru 3 unit usaha yang baru dicetuskan, tapi bisa kepada unit-unit yang lain yang akan ditimbulkan. Apa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya untuk kegiatan sewa menyewa atau membentuk kedai desa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi tujuan pemerintah ini bagaimana supaya mengentaskan kemiskinan. Pertama, mengajarkan wirausaha kepada masyarakat. Kedua, menghilangkan rentenir-rentenir yang ada. Yang selama ini kita tahu masyarakat kalau perlu modal menggunakan koperasi-koperasi yang berjalan. Tapi BUMDes yang itulah yang mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi masyarakat yang perlu permodalan untuk wirausaha, dia dapat mengajukan ke BUMDes. Itulah tujuannya. Selain daripada itu ya dalam perkembangan BUMDes ini ya perlu memikirkan inovasi pemikiran daripada pengurus ini apa gebrakan-gebrakan yang bisa meningkatkan mutu dan kualitas daripada BUMDes itu sendiri. Itulah sekitar gambaran yang saya kasihkan. Jadi struktur organisasinya ada komisaris, ada pengawas, ada pengurus harian. Pengurus harian termasuklah unit-unit usaha yang ada. Jadi penggerak dari organisasi itu adalah sebenarnya di unit-unit ini. Sama dengan apa? Dengan aula kita ini. Ini pemerintah desa memfasilitasi. Setelah diserahkan kepada BUMDes. Kelola BUMDes. Disewakan di apa? Jadi semua yang hasil dari kegiatan BUMDes ini masuk ke kas BUMDes. Selain daripada itu, pemerintah desa juga ada mengisikan PAD, pendapatan hasil desa asli, itu diserahkan kepada BUMDes. Jadi menambah modal perputaran usaha itu sendiri.
Jadi itu yang perlu saya sampaikan tadi, strukturnya ada komisaris, ada pengawas, ada pengurus hariannya direktur, Bumdes, sekretaris, bendahara. Ibu Lia ini termasuk sekretaris ya, sekretaris. Jadi harus ada saling memantau untuk perkembangan Bumdes. Dan secara pertanggungjawabannya mereka per 3 bulan melakukan evaluasi kerja dan membuat satu laporan perkembangan tentang Bumdes, baik ke desa, baik ke kecamatan, baik ke kabupaten. Itu jalurnya melalui PMD pemerintahan di kabupaten itu PMD bagian apanya lah, yang bagian yang mengelola tentang Bumdes juga. Jadi pertanyaan seperti itu. Jadi selain daripada itu tadi pertanyaan tentang yang kedua, apa yang membedakan Bumdes dari jenis usaha lainnya, Pak? Kenapa Bumdes paling tepat untuk membantu kesejahteraan desa? Nah, maka itu saya bilang tadi, kenapa Bumdes ini diciptakan? Itulah yang mengatasi semua permasalahan perekonomian masyarakat. Nah, contohnya seperti yang adik bilang tadi, kenapa Bumdes? Bumdes ini untuk mengatasi masyarakat terhindar dari rentenir itu tadi. Nah, kalau rentenir kita bilang pinjam 100.000, dia terima mungkin 80.000, pembayarannya sampai sekian persen. Kalau di Bumdes enggak, dia sambil membayar sambil menabung. Itulah yang lebih diutamakan di Bumdes ini, mengatasi perekonomian, juga mengatasi kebiasaan masyarakat untuk lari ke Bumdes, lari ke rentenir, maka diarahkan ke Bumdes. Jadi masyarakat diajak, dihayu-hayukan melalui perangkat desa, termasuk kepala dusun, bagaimana masyarakat ini bisa ikut menjadi anggota Bumdes. Itulah intinya. Itulah tujuan masyarakat pemerintah untuk menimbulkan Bumdes. Ada lagi? Benar, Pak. Santai aja. Saya pun jawabnya santai-santai aja. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika merasa bahwa desa tidak memiliki potensi? Bagaimana cara melakukan pemetakan potensi desa? Jadi gini, pertama pemerintah itu menimbulkan Bumdes. Kalau masalah potensi itu sesuai dengan potensi yang ada. Misalnya di desa itu apa potensi yang bisa dikembangkan? Maka saya bilang tadi, Bumdes ini berkembang secara luas, tidak fokus kepada simpan pinjam aja. Contohnya misalnya di desa A, desa pertanian. Bagaimana potensi yang ada di situ? Berarti pupuk. Satu, pupuk. Kedua, masalah pemasaran. Itu Bumdes ikut di dalamnya. Unit ini yang bergerak. Misalnya unit ini menyediakan pupuk. Nah, pembayarannya melalui Bumdes, lebih ringan. Atau Bumdes memberikan pupuk dulu, pembayaran setelah panen dicicil-cicil, tapi nilai persennya tidak sebesar rentenir yang ada. Sifatnya Bumdes ini membantu perekonomian. Nah, jadi berdasarkan potensi yang ada di desa itu apa? Contohnya kayak di Kampung Lalang ini, apa yang berkembang? Nah, karena kita ada termasuk desa perkotaan, apa yang bisa berkembang? Nah, simpan pinjam. Kedua, usaha kecil-kecil ini kayak warung-warung itu disuntik mereka permodalan. Tapi dilihat juga pengurus Bumdes ini melihat kemampuan dia itu seberapa. Misalnya dia usulkan 5 juta, tapi pihak pengurus melihat ini kalau dikasih 5 juta ini nanti pembayaran agak sulit, penyicilannya agak sulit, malah menyulitkan dia. Dievaluasi lah sama pengurus. Oh, dia mampunya hanya bisa 3 juta yang dikucurkan. Nah,
sambil pengurus juga mengawasi perkembangan usaha dia. Kalaupun ada tunggakan-tunggakan dari si peminjam, dia kan masih punya tabungan, dari situlah ditarik. Jadi pada dasarnya BUMDes ini diciptakan untuk mengatasi perekonomian masyarakat. Nah, itulah tujuan pemerintah. Dan ini memang dicetuskan dari pihak Menteri Desa. Hampir semua desa yang ada di Indonesia ini harus diciptakan BUMDes. Sumber dananya itu tadi dari dana desa. Ada aturannya, nanti Pak Usup inilah di bidang apanya, anggaran dana desa, dia bisa melihat berapa persen yang bisa ditambahi permodalan BUMDes. Jadi apabila BUMDes itu tidak bergerak, pihak pemerintahan desa juga tidak berani menambah permodalan. Tapi kalau lancar pergerakan, pihak pemerintahan juga minimal dia paling sedikit 100 juta per tahun. Jadi sebenarnya kalau BUMDes ini nggak susah, modal nggak nyari lagi, sudah ada dari pemerintah, cuman mengelolanya aja. Pertanggungjawabannya laporan-laporan. Tapi uang itu Rp5 pun tidak boleh ada selisih, karena uang itu menggunakan anggaran dana desa, semua harus dipertanggungjawabkan. Maka di situ adalah kepala desa sebagai komisaris, BPD, ada sebagai pengawas. Itulah, maka itu ada jalur-jalurnya yang bisa mensafetykan supaya tidak ada uang anggaran ini disalahgunakan. Ya, selain itu apa lagi? Terjawab semua lah. Jadi tinggal adik-adik lah yang merangkumnya. Jadi intinya saya sampaikan tadi, program pemerintah menciptakan BUMDes ini untuk mengatasi kemiskinan, menghindari rentenir-rentenir yang ada di setiap desa. Jadi meningkatkan juga PAD desa. Kenapa? PAD desa juga ada dari situ. Jadi nilai persen, kalau istilah bunganya paling kecil. Dan itu pun nanti setiap per tahunnya ada SAU yang harus dibagikan kepada anggota. Dia sistem koperasi juga. Nah, cuman pola pelaksanaannya itu ya perbankan, seperti perbankan. Jadi kalau perbankan mungkin banyak kita bilang persyaratan. Kalau di BUMDes tidak banyak persyaratan. Jadi lebih hampir 80% dia saling percaya. Cuman diawasi oleh pemerintahan desa. Jadi kalau ada daripada anggota melakukan peminjaman terhambat, pihak pengurus melaporkan kepada komisaris sebagai kepala desa. Pak, si Anu agak telat dibayar, sudah 3 bulan tunggakan. Pihak pemerintahan desa menyurati. Dampaknya setiap pengurusan administrasi mereka harus menyelesaikan tunggakan BUMDes. Itulah sanksinya kadang. Tapi gitu pun sanksinya masih ditolerir gitu. Intinya harus saling mengawasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi adik-adik bukan BUMDes. BUMDes. Badan milik usaha desa. Ya. Perlu dijelaskan lagi nanti ya. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya. Baik teman-teman, seperti itulah sesi wawancara kami bersama perangkat-perangkat desa dari Desa Lalang. Selanjutnya kami kembalikan ke hostnya. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan kesimpulan tentang BUMDes. Mungkin Anda pernah mendengar Badan Usaha Milik Negara, atau biasa orang menyebut dengan istilah BUMN, yang saat ini menterinya dijawab oleh Erick Thohir, atau malah lebih familiar dengan kalimat Badan Usaha Milik Daerah.
atau biasanya disingkat dengan BUMD. Yang kedua mirip-mirip lah dengan BUMD desa. Bedanya kalau BUMN ditingkatkan pemerintah pusat, BUMD ditingkatkan daerah, kabupaten atau kota, sedangkan BUMD desa itu ditingkatkan di desa. Daerah, kabupaten atau kota, sedangkan BUMD desa itu ditingkatkan di desa. Namun untuk panduan kali ini saya tidak akan membahas mengenai BUMN atau BUMD karena saya hanya ingin fokus pada pembahasan BUMD desa. Pengertian BUMD desa di atas juga bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 yang menyebutkan bahwa badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMD desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan kekayaan desa yang dipisahkan adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUMD desa itu terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Itu artinya bahwa pengelolaan BUMD desa itu terpisah dengan pengelolaan pemerintahan desa. Demikian kesimpulan yang kita dapatkan dari wawancara yang tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman kami yang telah menonton hasil reportase kami. Semoga hasil reportase ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih banyak.